Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang ulun muliakan para habaib, para juriat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang berhadir di tempat ini maupun yang ada di mana saja, mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan mudah-mudahan kita yang berhadir di sini berkat adanya hadirnya zuriat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat beliau di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Al-Habib Muhammad Umar Al-Muhdar, cucu dari baginda Habib Soleh Tanggul. Yang ulun muliakan para alim ulama, para guru-guru, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berhadir di tempat ini, serta seluruh hadirin dan hadirat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dapat berhadir di sini dalam rangkaian acara haul yang pertama ayahanda guru kita Kiai Haji Hairul Anwar bin Haji Abdul Hamid. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini izinkan ulun untuk membacakan serpihan cerita kisah sejarah Sahibul Haul ayahanda Kiai Hairul Anwar, yang mana kisah ini disusun, ini belum full lagi lah, disusun oleh yang mulia pimpinan Pondok Pesantren Al-Marhamah bersama Ketua Yayasan Al-Marhamah Ustadz Muhammad Zaini Anwar LC dan Adinda Wardatul Gina. Abah Guru Hairul, beliau dilahirkan di Kota Baru tanggal 6 Juni 1952 dengan nama Khairul bin Abdul Hamid dan Biduri. Masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh kedua orang tua beliau dan dimasukkan di SR atau sekolah rakyat hingga kelas 4. Saat itu beliau berumur 12 tahun. Ayah beliau yakni Abdul Hamid menginginkan beliau melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren hingga dibuatlah pilihan antara lain, yang pertama Pondok Pesantren Norma Islam Amuntai, yang kedua Ibnul Amin Pemangki, dan yang ketiga Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Beliau lebih memilih untuk sekolah di Ibnul Amin Pemangki dengan alasan sekolahnya masih baru, dan menurut catatan Ibnul Amin berdiri pada tahun 1958. Beliau mulai belajar di pesantren Ibnul Amin Pemangki dari tahun pertengahan 1964 hingga tahun 1969. Pada pertengahan tahun 1969, beliau mencoba melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Darussalam Martapura atas keinginan orang tua beliau, dan itu ditaati beliau dengan penuh ketaatan. Karena pada saat itu tidak ada pendaftaran di pertengahan tahun,
Akhirnya beliau hanya ikut belajar di kelas sebagai mustami' atau ikut belajar tanpa terdaftar sebagai santri. Saat itu beliau belum terdaftar sebagai santri. Saat di Martapura, di antara teman beliau yang ada bernama Mugni dari Berabai, dialah yang mengajak dan membawa beliau untuk belajar atau menghadiri majelis di Keraton Martapura. Dan di sanalah beliau bertemu dengan sang guru yang sangat beliau hormati dan sayangi serta taati. Lagi beliau sangat kagumi, yaitu Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Maka belajarlah beliau dengan Syekh Muhammad Zaini di Keraton Martapura, di rumah Syekh Zaini, dan di Langgar Darul Aman Keraton Martapura. Belajarlah beliau dengan sang guru terhitung di pertengahan tahun 1969 sebelum terdaftar secara resmi di Darussalam. Beliau belajar di dua tempat. Yang pertama dengan guru Saleh di Murung Kenanga dan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani di Langgar Darul Aman Keraton Martapura. Pada tahun 1970 beliau mendaftar di Darussalam untuk kelas 1 aliyah. Atas saran dari guru beliau, yakni Guru Ma'asum, maka beliau ikut tes tingkat aliyah. Salah satu yang mengetes beliau adalah Tuan Guru Abdus Syukur. Semua pelajaran yang diuji oleh Tuan Guru Abdus Syukur bisa terjawab kecuali pelajaran yang belum pernah beliau pelajari sebelumnya. Hingga pada akhirnya hasil menunjukkan bahwa tahun itu beliau harus berada di kelas 3 Sanawiyah Darussalam. Beliau menuntut ilmu di Darussalam kurang lebih 4 tahun, dari tahun 1970 hingga 1973. Pada tahun 1973, bagian Khatib Darussalam yang bernama Tuan Guru Muhammad Royani bertanya tentang nama lengkap beliau. Dijawab oleh beliau Khairul. Guru Royan kembali bertanya, dari mana dapatnya alif lam mim, alif lam. Tambahi aja dengan Anwar, sehingga beliau dikenal sejak saat itu hingga saat ini dengan nama Khairul Anwar. Beliau selama di Martapura mulazamah atau selalu belajar di majelis sang guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Saat itu santri yang ikut belajar di Darul Aman mencapai kurang lebih sekitar 60 orang. Di antara yang beliau ingat dari ucapan sang guru di hadapan kurang lebih 60 orang di pengajian saat itu, yaitu jangan dimaduakan aku. Jangan dimaduakan aku. Jangan dimaduakan aku. Dan di antara ucapan sang guru pada saat itu, sang guru berpesan, apabila tamat Darussalam melanjutkan ke Bangil untuk mendapatkan murabbi mursid, belajar dengan guru Bangil, yakni Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sarwani Abdan. Semuanya kembali ke guru Bangil, diterima beliau atau dikembalikan lagi ke Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani pernah berkata yang maknanya belajar di Bangil untuk tabarruk. Yang belajar dengan guru Bangil, bila alim, alim panutan, bila kada alim, sugih pemurah. Itu diantara kata-kata beliau. Dikarenakan beliau yang tidak mampu, maka setelah lulus dari Pondok Pesantren Darussalam tahun 1973, beliau melanjutkan menuntut ilmu dengan guru beliau
hingga tahun 1978. Pada tahun 1974, beliau diizinkan untuk mengajar dan belajar dengan guru yang lain. Maka beliau mulai mengajar di rumah dan di Min An-Nur serta di Langgar Darul Ibadah Antasan Senor Martapura. Beliau juga menghadiri majelis-majelis Tuan Guru di Martapura, di antaranya Tuan Guru Kiai Haji Saman Mulia, Tuan Guru Kiai Haji Abdus Syukur Kutubus Sittah, Tuan Guru Royani Kitab Ihya dan Kitab Muwatta, dan Tuan Guru Husin Dahlan. Beliau pernah ada tawaran untuk mengajar di Pondok Pesantren Al-Falah yang saat itu masih baru dan mencari guru. Beliau pun mendatangi sang guru dengan niat melapor dan meminta izin. Dan jawaban sang guru, sama aja kalau yang ikam ajarkan sifat 20 jua kalau jar abah guru. Oh ilah, teganal lah di sana bayarannya, ujar Sidin. Gajinya besar, ujar Sidin. Dan jawaban itu sangat membekas kepada beliau dan beliau paham untuk menolak tawaran itu. Pada tahun 1978 ada tawaran datang dari Sampit untuk mengisi Langgar Al-Fajar. Beliau tidak menolak dan tidak langsung menerima, bahkan untuk melapor dan meminta izin kepada sang guru pun malu karena sudah pernah sebelumnya disindir dengan sindiran halus penuh kasih sayang dari sang guru. Setelah memantapkan hati, beliau memberanikan diri untuk melapor dan meminta izin kepada sang guru. Beliau pun datang dan menyampaikan permintaan dari jamaah Langgar Al-Fajar. Jawaban sang guru agar minta izin terlebih dahulu kepada orang tua beliau. Maka beliau pun segera mendatangi dan meminta izin serta meminta restu kepada kedua orang tua beliau, dan keduanya mengizinkan serta memberikan restu. Beliau pun kembali memantapkan hati dan mendatangi sang guru untuk menyampaikan bahwa kedua orang tua beliau mengizinkan dan memberikan restu. Sang guru pun memberikan izin serta berpesan 3 bulan untuk percobaan. Kalau tidak mengurangi ibadah tapi menambahi ibadah, coba 30 tahun. Artinya banyak maksiatnya boleh ke Martapura, tapi bilanya bagus saja, ibadahnya luar biasa, tambahi lagi 30 tahun. Tambahi lagi. Di akhir tahun 1978 beliau berangkat ke Sampit. Sesampainya di Sampit, beliau tinggal sementara di Hotel Mutiara. Masih ada sampai ini hotelnya di Parak Pelabuhan, Hotel Mutiara. Itu hotel pertama almarhum Abah Guring di Sampit. Sebelum akhirnya beliau tinggal dan menetap di rumah yang ada di belakang Langgar Al-Fajar, Jalan Es Parman. Dengan modal dan pengalaman belajar dan mengajar yang beliau miliki, mulailah dibuka pengajian umum di Langgar Al-Fajar. Dan untuk anak-anak dibuka sekolahan, mulai anak-anak dikenalkan baca tulis Al-Quran, ilmu tauhid, ilmu fikih, hingga kisah para nabi dan kisah orang-orang soleh. Adapun pengajian untuk orang dewasa yang Tuhannya, dengan menggunakan kitab yang beliau bawa, maka lebih bercahayalah Langgar Al-Fajar dengan ilmu dan amal pada tahun 1979. Dan pada tahun 1979 beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Aisyah binti Darmansah. Dan pernikahan tersebut
lahirlah 4 orang putra dan 2 orang putri. Yang pertama Muhammad Abror, yang kedua Muhammad Arsad, yang ketiga Muhammad Abdoli, dan yang keempat yang saat ini menjadi pimpinan Pondok Pesantren Al-Marhamah yaitu Ustadz Muhammad Zaini Anwar LC. Dan yang kelima yang sekarang menjadi ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Marhamah Wardatul Gina. Dan yang terakhir atau penghabisan dikira 5 aja, sekalinya masih ada sisanya karena Tuhan sudah habisan 5 aja, sekalinya ada sisanya yaitu Yusi Amalia. Kira-kira di pertengahan tahun 80-an, 80 ke atas, dan pada saat itu ulun sudah lahir. Kira-kira pertengahan tahun 80-an ketika beliau merasa ada cukup uang, ada rezeki untuk ke Pulau Jawa, beliau teringat pesan sang guru mulia Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani untuk tabarruk menuntut ilmu kepada Tuan Guru Bangil Kiai Haji Sarwani Abdan. Beliau pun berangkat menuju Guru Bangil untuk memperdalam keilmuan dan mengambil keberkahan dari Tuan Guru Bangil. Di Bangil beliau banyak dibantu oleh Tuan Guru Sapri. Guru Sapri adalah kawan akrab beliau semasa belajar di Darussalam Martapura. Guru Sapri adalah salah satu khodam Tuan Guru Bangil, bahkan salah satu dari 3 orang yang ditunjuk untuk mengajar di Bangil di Pondok Pesantren Datu Kelampean yang didirikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sarwani Abdan Al-Banjari. Pertemuan yang ditunggu-tunggu itu pun akhirnya datang. Beliau bisa bertemu langsung dengan Tuan Guru Bangil untuk tabaruk dan menuntut ilmu. Tuan Guru Bangil pun bertanya, hendak belajar kitab apa ikam? Kamu mau belajar kitab apa? Lalu beliau menjawab Tanwirul Qulub. Jawab beliau. Lalu bertanya lagi, hendak jadi wali kah ikam? Mau jadi wali ya kamu, ujar bahasa Indonesianya. Balas Guru Bangil penuh kasih sayang. Beliau pun belajar 4 mata langsung selama 3 hari di kamar khusus. Sungguh sebuah anugerah Allah yang sangat luar biasa yang beliau syukuri mendapatkan tarbiyah langsung. Allah sangat luar biasa yang beliau syukuri mendapatkan tarbiyah langsung dari seorang ulama. Dari seorang ulama, saya Kiai Muhammad Sarwani Abdan. Dan di antara perkataan Tuan Guru Bangil yang beliau ingat kurang lebihnya, kita berbagi tugaslah. Aku di Bangil, Zaini di Martapura, Sarwani di Balikpapan, dan Ikam di Sampit. Juga perkataan Tuan Guru Bangil yang sangat tawadu, doakan akulah, Ikam orang yang kabul doa. Di antara guru-guru beliau, yang pertama Tuan Guru Kiai Haji Mahfuz Amin.
Abah Pengasuh Pondok Pesantren Ibnul Amin Pemangkih. Yang kedua Kiai Haji Muhtar, sama sidin di Pemangkih juga. Yang ketiga Kiai Haji Muhammad Sarwani Abdan Bangil. Yang keempat Kiai Haji Seman Mulia. Yang kelima Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani. Yang keenam Kiai Haji Husin Dahlan. Yang ketujuh Kiai Haji Abdus Syukur. Yang kedelapan Kiai Haji Ahmad Royani. Yang mana guru-guru yang ada di mata puara itu adalah semua atas petunjuk Abah Guru Sekumpul. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Ampun maaf yang sebesar-besarnya. Minta halal, minta ridho. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.